Ya Bapa, sungguh kami terhubung denganmu. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami di setiap musim dalam hidup kami. Bahkan Tuhan melewati hari-hari yang berat. Engkau lebih lagi mengingatkan kami bahwa kami ada dalam-Mu dan Engkau dalam kami. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami membuka hati, kami mempersiapkan hati kami. Kami perkatakan hati kami adalah tanah yang baik. Sehingga Tuhan, dari firman-Mu, dari benih-Mu, kami akan berbuah 30, 60, dan 100 kali lipat. Pakai anak-Mu Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Oke, boleh slide-nya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bertumbuh. Terus terang, bertumbuh ini adalah hal yang paling saya gumulkan. Jadi waktu Kak Agatha minta Sinta bawa ya bertumbuh, grow gitu. Aduh, pas banget lagi. Jadi topik hari ini kita akan bahas tentang grow in grace. Bagaimana kita menggenapi kehendak Bapa, tujuan Allah dalam hidup kita. Pertama-tama saya mau mulai dengan pertanyaan dulu. Dijawab ya. Apakah kamu yakin rancangan Tuhan untukmu damai sejahtera? Amin. Apakah yakin Tuhan memberikan kepada kita, padamu, hari depan yang penuh harapan? Apakah Tuhan menyembuhkan dan menuntunmu? Apakah Tuhan Yesus datang supaya kamu mempunyai hidup dan hidup dalam kelimpahan? Amin. Kita yakin itu. Saya percaya teman-teman, Bapak Ibu yang menyaksikan ini online maupun offline meyakini hal ini. Oke. Kita percaya Tuhan, kesembuhan, kemakmuran, kuasanya terjadi dalam hidup kita. Itu adalah keyakinan kita. Setiap kita doa Bapa kami, kita bilang, datanglah kerajaan Allah. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak Allah di bumi seperti di surga. Di Matius 6 ayat 10. Apa kehendak Allah? Sorga di bumi. Your kingdom come, ini versi NKJV-nya. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Nah, saat ini situasi kita seperti gambar ini. Tanah ya. Tapi puji Tuhan, tanah kita ini udah ditaburi benih. Jadi nggak tanah kosong. Ya. Ini situasi kita. Dan pertanyaannya yang baik tanyakan seperti ini. Kita yakin, kita percaya Tuhan kesembuhan, kemakmuran, kuasanya terjadi dalam hidup kita. Nah, tapi kondisi kita belum kayak pohon itu. Saya bawa contoh pohon cemara, karena saya suka banget pohon cemara. Kita punya pohon cemara 2 di rumah ya. Pohon cemara besar. Dia bisa menghasilkan buah. Dia bisa menaungi burung-burung, binatang. Dia bisa mengayomi. Nah, tapi waktu kita lihat kondisi kita, masih benih. Oh, kayaknya malah tanahnya kayak tanah kosong nih. Ada gap di sini. Jadi hari ini kita akan membahas bagaimana menjembatani gap tersebut dari kondisi kita saat ini menjadi yang Tuhan inginkan, menjadi pohon cemara yang besar, dari benih kecil jadi pohon yang besar. Saya akan bawakan dalam 30 menit, kita akan bahas dalam 2 part. 15 menit pertama adalah kita akan review sedikit apa yang selama ini kita udah pelajari di KKPR Charis. Dan kemudian baru 15 menit kemudian kita masuk dalam bertumbuh. Siap? Yes. Nah, untuk bisa menjembataninya, kita perlu memahami dulu. Kita udah sering bahas, tapi izinkan saya share sedikit lagi sistem kerajaan Allah. Ada 5 hal yang saya tangkap di sistem kerajaan Allah ini. Yang pertama adalah benih, yang kedua tanah, yang ketiga menanam,
keempat bertumbuh, dan kemudian berbuah. Untuk berbuah kita akan bahas di sesi berikutnya. Dan hari ini kita akan bahas khusus tentang bertumbuh. Maka saya kasih tantanya ya. Jadi benih, kita tahu benih adalah firman Tuhan. Tanah adalah hati kita. Menanam adalah mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Saya bawa dalam Kejadian 1 ayat 11-13. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Saya waktu baca ini ya, waktu benar-benar merenungkan. Kalau baca sekilas biasa aja gitu, lewat gitu. Waktu merenungkan, saya bingung kenapa mesti berbiji. Ini spesifiknya sampai disebut beberapa kali ya. Kalau Alkitab menyebutkan lebih dari sekali, ini suatu hal yang penting. Berbiji, berbiji. What? Ya ternyata memang sistemnya seperti itu. Dari berbuah, berbiji. Oke. Kita akan refresh sedikit. Sorry. Nah, menjembatani dengan apa? Apa dengan benihnya? Sebelum mulai mungkin saya bagi-bagi dulu. Kan cemara ya, jadi saya bagi-bagi dulu nih. Belum minta dibagiin Pak Gem. Nah, ini tahu apa? Ini yang biasanya digantung-gantung pohon Natal ya. Buah pinus, buah pine tree. Nah, ini buahnya. Apakah ini bijinya? Apakah ini benihnya? Ternyata bukan. Benihnya itu ada di sela-selanya. Jadi ketika dia makin tua, dia mekar, dia itu meripel, jadi kayak melontarkan benih-benih di dalamnya. Supaya benih-benihnya keluar dan kemudian ya bisa jatuh ke tanah dan harapannya bisa tumbuh. Jadi pohon-pohon ini sudah didesain untuk bisa berbuah, berbiji, kemudian menghasilkan kembali. Dan begitu juga dengan hati manusia, begitu juga dengan kita. Kita menggunakan sistem yang sama. Nah, apakah dengan benihnya? Di 1 Petrus 1 ayat 23 berkata, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Jadi benih ini adalah benih yang kekal. Di versi NKJV disebutkan, having born again not of corruptible seed, but incorruptible seed, through the word of God which lives and abides forever. Jadi benih ini firman Allah. Kadang kita pikir, apa karena benihnya ya? Kok kayaknya nggak tumbuh gitu. Tapi disebutkan bahwa firman Allah itu benih yang incorruptible. Jadi benih ini kekal, benih ini pasti berbuah. Sekarang kita renungkan dulu ya. Yang pertama, ada 2 hal yang saya mau ajak renungkan. Pertama, apakah selama ini benih telah ditanam? Jadi saya mau share pengalaman saya. Keluarga saya dan kami adalah keluarga yang cukup religius. Jadi kami berdoa rajin, terus ke gereja pasti, pesan doa. Jadi banyak hal yang kita doakan gitu. Jadi kita berdoa siang dan malam, Bapa kami, Salam Maria, Rosario, segala macam kita doakan. Tapi kemudian kok tidak menghasilkan ya? Saya baru sadar bahwa ternyata kita berdoa untuk tanah yang kosong. Gak ada benih. Karena kita lupa baca firman Tuhan. Lu kita pikir firman Tuhan, doa cukup lah. Doa berbuat baik. Ternyata gak cukup. Firman Allah bilang butuh benih. Dan benih itu ada firman Dia. Jadi butuh benih untuk ditanam. Jadi kalau misalnya kita mendoakan tanah kosong, kebayang ya kita punya tanah, kita doakan, doa puasa, udah adakan KKR di sana, apakah akan tumbuh sesuatu? Saya rasa tidak, karena nggak ditanam benihnya. Saya mau kasih satu ilustrasi.
Kita tanam ya. Saya tanam yang kecilan nih. Nah, masih ada yang kecilan. Jadi kita yakin dulu nih, oke ini firman Tuhan yang tanam. Terus renungan kedua, apakah benih yang ditanam itu firman Tuhan? Maksudnya apa sih? Ya kan firman Tuhan yang tanam. Nah pertanyaannya, apa yang selama ini kita perkatakan? Apa yang selama ini kita ingat dan ulang-ulang? Apakah firman Tuhan atau malah kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, kemarahan, kekecewaan? Apa yang kita ulang-ulang dalam pikiran kita? Kita perlu pastikan bahwa itu firman Tuhan yang kita ulang-ulang, kita tulis, kita hafalkan, kita renungkan, kita ingat-ingat. Jadi kita tanam. Kita tutup lagi. Sorry. Oke, kita tanam ya. Kita biarkan dia di sini. Benihnya aman. Kita yakin firman Tuhan. Terus sini dulu. Kita lanjut. Benihnya udah aman, Sin. Next apa? Tanahnya. Di Kejadian 1 ayat 12 berkata, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan berbiji, segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Tanah ini hati kita. Jadi hati kita dibilang menumbuhkan. Tanah itu pasti menumbuhkan. Nah sekarang yang kita renungkan adalah seperti apa tanah hati kita. Begitu kita masukkan, dia pasti tumbuh. Pertanyaannya kondisi tanah kita seperti apa? Apakah tanah yang baik? Apakah semak duri? Apakah berbatu atau di pinggir jalan? Nah, ini nih yang seru nih. Saya dari dulu tuh baca kayaknya lewat gitu doang. Tapi puji Tuhan setelah bersekolah gitu ya, jadi paham. Boleh Cici bantu? Oke. Jadi kita mau bahas rahasia kerajaan Allah. Wow, kita dulu suka banget ya rahasia gitu. Apa rahasianya kerajaan Allah? Saya dan suami gitu, kita bertanya-tanya, apa sih? Kerajaan Allah itu apa? Ternyata ada rahasianya. Di Markus 4 ayat 11 dibilang, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Ini kata Yesus ya. Tetapi pada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Jadi rahasianya itu tersimpan dalam perumpamaan. Dan di Markus 4 ayat 13, Yesus berkata kepada mereka, ini 2 ayat setelahnya ya. Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Jadi ini adalah perumpamaan yang kuncinya nih buat buka rumah nih. Mau lihat dalamnya, buka dulu kuncinya. Ini adalah tentang penabur, yang jatuh di pinggir jalan, tanah berbatu, semak berduri, dan tanah baik. Kuncinya apa? Oke, tolong Cici. Next, boleh dibantu ya. Nah, kita bahas sekilas aja cepet aja. Jadi kalau yang jatuh di jalan, di pinggir jalan, ini adalah yang tercuri. Jadi nggak paham, nggak fokus. Jadi coba tarik nafas. Kita bilang fokus. Nggak mau tercuri, fokus. Kita mau paham. Mari kita pahami. Roh Kudus, saya percaya ada di kita semua akan membantu kita untuk paham, membukakan. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi firman Tuhan ini, kita ada lawan kita, si pencuri. Dia akan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberi kita hidup. Jadi saat ini, kita fokus. Yang kedua, tanah yang terbatas. Tidak percaya, tidak bertahan. Di Markus 6 ayat 5-6 berkata, ia tidak dapat, nih Yesus bahkan tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka.
Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Teman-teman, karena saya masih bergumul dengan growing, saya sampai beli benih cemara juga. Bukan cuma buahnya ya. Ini saya beli benihnya. Jadi pohonnya segini, akarnya tuh sebesar dia. Saya cuma nutupin sedikit dengan tanah. Tapi sebenarnya ini semua akarnya dia. Waktu pertama kali, saya nggak ada pot di rumah. Aduh, pot mana ya, nyari-nyari pot gitu. Akhirnya, ini ada botol aqua, potong deh, masukin. Saya langsung dengar dalam hati, gimana mau tumbuh? Karena mentok dia. Jadi tanpa sadar, kita sering dengan ketidakpercayaan kita membatasi. Sehingga si akar ini nggak tumbuh kemana-mana, apalagi atasnya. Karena yang atasnya kelihatan ini tergantung akarnya. Dan hari ini kita mau bilang, kita buka Tuhan, kita buka hati kita. Tanah hati kita lapang, kita mau terima. Dan yang kemudian, yang ketiga adalah terhimpit, yang jatuh di semak berduri, kekhawatir, tertipu dunia. Ada di Matius 6 ayat 27. Padahal Tuhan udah kasih warning ya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sah-sah saja pada jalan hidupnya? Jadi benih ini ya kayak gini ya, ditutup gitu ya, ditutup oleh kekhawatiran. Takut Tuhan, nanti nggak bisa bayar sekolah anak. Aduh Tuhan, nanti gimana? Nanti kita lihat berikutnya. Dan yang keempat adalah tumbuh, mendengar, dan melakukan. Di Markus 4 ayat 8b. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Teman-teman, kalau kita punya sesuatu, terus habis itu kita bilang bertumbuh 2 kali lipat, itu sebenarnya berapa persen? 100%. Jadi kebayang nggak? Kalau 30, 60, 100 sebenarnya berapa persen? Wow banget. Kita masuk next ya. Next. Nah, sorry, kecepatan. Ada bisa. Oke, selanjutnya adalah apakah dengan cara menanamnya, Sin? Kita menjembatani nih. Di Markus 4 ayat 15, 16, 18, 20. Ini yang mau jatuh dimanapun. Ada tulisannya begini. Yang mendengar firman. Jadi gimana cara nanamnya? Ya dengar. Terus Matius 7 ayat 24 berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Teman-teman, saya dan suami kami adalah financial planner. Dan saya ngaku dosa gitu bahwa kami financial planner yang pernah bangkrut. Kita udah belajar kemana-mana, kita punya sertifikasi kemana-mana, mau belajar ke Singapura, belajar sampai Amerika. Ilmunya kita punya. Tapi ternyata ada hal yang kita miss. Bukan firman-Nya. Kita miss firman Tuhan. Di sini dibilang, siapa mendengar perkataanku? Perkataan Tuhan benihnya. Dan melakukannya. Kita boro-boro melakukan, kita dengar aja juga enggak gitu. Kalau ke gereja, denger numpang lewat doang. Tadi ngomong apa ya? Pendetanya, pastornya, lupa. Dia udah kecuri. Jadi, mendengar dan melakukan. Ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saya percaya kita semua mau mendirikan rumah kita di atas batu. Renungannya, apakah si benihnya ini tanpa sadar tercabut? Kan kita nanam ya. Apakah tanpa sadar tercabut? Tercabutnya gimana sih? Emang bisa ya tercabut? Ternyata waktu kita bilang ini beneran gak ya? Sepertinya sih mustahil ya. Aduh, kayaknya bukan buat gua tuh. Kayaknya gua gak pantas. Aduh, masa sih semudah ini? Aduh, Sin, kalau semudah ini semua orang udah masuk surga gitu. Wow, that's unbelief. Itu ketidakpercayaan yang mencabut si benih ini. Jadi waktu kita terima, oleh karena bilu-bilu darah kita, bilu-bilu darah Tuhan Yesus kita sembuh, terus kita bilang, masa sih? Itu kita lagi nyabut. Gak perlu si iblis yang nyolong gitu, itu kita cabut sendiri. Wow. Jadi menanamnya,
Tanam dan jangan dicabut. Nah, kita akan masuk ke topik ini. Bertumbuh. Grow ya. Ini selalu jadi pertanyaan saya dari dulu kayaknya. Gimana cara bertumbuh? Ya mungkin karena tabiatnya itu saya orangnya mau cepet. Mau ke sana, oke, gue mesti apa? Saya mesti apa? Apa langkahnya? Stepnya apa? How? Saya orang how. What to do? Nextnya apa? Timeline-nya kapan? Jadi sudah terbiasa terlatih seperti itu. Jadi waktu saya lahir baru dan kemudian saya mengalami kasih karunia Tuhan tuh saya bilang, oke, next, how? Apa yang harus saya lakukan? Jadi baca firman setiap hari, doa puasa, saya pelayanan. Kemudian saya beribadah setiap hari. Ini terjadi waktu saya mendoakan untuk kesembuhan saya ke gereja setiap hari, saya mengaku dosa setiap hari. Dan saya berdoa dini hari. Boleh tanya suami saya bangun jam 2 subuh, 2.30 atau jam 3. Itu tahajud ya kalau kata orang muslim ya. Itu berdoa setiap hari. Karena saya mau melakukan sesuatu nih. Nah, saya mau bertumbuh. Kan saya tahu, oke, di sana, oke Tuhan, saya jalan ke sana Tuhan. Dan saya melakukan hal yang saya lakukan tadi. Apakah ini salah? Tidak. Ini gak salah. Ternyata hal ini membuat apa? Ternyata hal ini membuat saya kelelahan. Saya burn out. Nah, kalau dirasa berat, perlu cek alasannya apa melakukan itu. Apakah karena atau untuk? Maksudnya gimana sih? Saya mau melakukan ini untuk supaya saya lebih baik, supaya saya disembuhkan, supaya terjadi mujizat dalam hidup saya. Atau karena saya sudah lebih baik, saya sudah sehat. Karena itu saya melakukan ini. Rasanya akan beda. Jadi kita baru belajar ya, maksudnya dalam satu tindakan itu selalu ada segitiganya. Tindakan, action, doa puasa. Itu actionnya. Sebenarnya apa yang dipikirkan? Yang dipikirkan, oh supaya jadi mukjizat. Apa perasaannya? Perasaannya, aduh bisa nggak ya? Apakah itu terjadi? Bisa jawab sendiri ya. Kalau dengan pikiran dan perasaan seperti itu, apakah akan terjadi? Nah, yang saya tulis di sini, apakah menggunakan cara Tuhan? Bertumbuh, apakah menggunakan cara Tuhan? Apakah didasari love atau fear? Teman-teman, saya dapatkan ini waktu kuliah. Dan saya baru sadar waktu dibilang gini, pohon apel, benih apel. Waktu dia mau tumbuh jadi pohon apel, apakah dia berusaha dengan sekuat tenaga? Enggak tuh ya, tumbuh-tumbuh aja. Apakah pohon semangka? Ini benih nih, terus jadi semangka. Wah, benar-benar effort banget nih benih. Ternyata enggak. Di Matius 11 ayat 30, saya tertampar sekali dengan ayat ini. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Waktu saya belum paham, saya baca ini, saya bilang, Tuhan, berat loh Tuhan. Pikul salib tuh berat Tuhan. Masa dibilang ringan? Masa dibilang enak? Astaga, saya nggak sadar. Saya sedang melemparkan unbelief, ketidakpercayaan. Ini Tuhan Yesus loh yang tulis. Saya waktu pertama kali belajar ya masuk Keris, tuh saya bingung. Instruktur, teman-teman, pagem bugem gitu ya. Kalau lagi ngomong, saya tuh bingung, garuk-garuk kepala. Kok mereka percaya banget ya sama firman ya? Awal-awalnya, kok mereka percaya banget sih sama Alkitab? Dan ternyata itulah, saya baru sadar, ternyata itulah kuncinya. Dan saya bertobat, saya minta ampun, waktu saya sampai bilang, saya orangnya kinestetik ya. Saya sampai ambil Alkitab saya, ini saya contohin Alkitab saya taruh di atas kepala saya. Tuhan ampuni saya selama ini gak paham. Kalau firman-Mu itu benar Tuhan. Ya dan amin. Dulu waktu saya kecil ada orang yang bilang, firman Tuhan ada yang sebagian kata-kata Tuhan, ada yang sebagian dongeng. Wow. Dan itu menghancurkan saya. Tapi saya bilang, Tuhan saya minta ampun, saya gak mau lihat lagi masa lalu. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ini berkuasa, punya otoritas lebih dari pikiran saya. Lebih dari akal budi saya, lebih dari perasaan saya. Dan sejak itu saya berubah. Sejak itu saya mulai paham. Sebelumnya baca Alkitab kagak ngerti. Dengar khotbah kagak ngerti. Ternyata kuncinya, saya belum menjadikan firman itu
suatu kebenaran mutlak. Oke. Hal kerajaan Allah. Mau tahu caranya gimana bertumbuh? Ada di Markus 4 ayat 26 sampai 27. Ini jawabannya. Cari-cari nyata ini jawabannya. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Terakhir, bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Wow. Jadi jawabannya apa? Tidak diketahui orang itu. Saya waktu baca gini, kan gimana sih? Ini adalah hal yang lucu. Waktu saya beli pohon cemara ini, bukan yang ini ya, yang udah gede. Saya beli yang agak besaran gitu. Saya beli pohon pertama. Terus habis itu, kok nggak tumbuh-tumbuh? Jadi pohon cemara kalau satu doang kan kayak stand out gitu ya, kayak sepi gitu. Jadi adalah akhirnya saya dan suami kembali ke Gerharaya ya, cari pohon kedua. Terus saya tanya sama yang jual pohon cemara. Jadi itu banyak pohon cemara. Dia bilang, Bu, saya tanya gitu, Bu, gimana sih caranya pohon cemara biar cepet tumbuh? Oh gampang Bu. Semangat dong saya, sorry, saking semangatnya. Semangat dong. Oh gimana Bu caranya? Caranya jangan diliatin Bu. Pasti cepet tumbuh. Maksud lo? Ya memang caranya dengan tidak dilihatin. Dan tiba-tiba dia tumbuh besar. Teman-teman ini sepakat ya sama firman Tuhan. Kita nggak tahu caranya. Ya dia bertumbuh. Nah sekarang kita coba bongkar sedikit aja. 5 menit terakhir saya akan bongkar sedikit aja. Tadi disebutkan ya. Ini perumpamaan benih yang tumbuh. Perikopnya tertulis seperti itu. Jadi tadi dibilang ada menabur, ada tidur, ada bangun, ada tunas, ada makin tinggi. Menabur benih di tanah, tidur pada malam hari, bangun pada siang hari, benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Saya melihat, oke. Menabur, tidur, bangun. Ini bagiannya penabur nih. Ini saya nih, saya bisa nih. Terus habis itu ada bagian benih ternyata. Tunas, dan tunasnya makin tinggi. Nah ini yang nggak tahu caranya. Oke, saya serahkan. Ini di luar kontrol saya, kalau saya mikirin jadi stres gitu. Ya udah, saya serahkan. Itu bagian benih. Saya percaya benih kita adalah incorruptible seed. Percaya. Nah, sekarang bagian penabur. Saya waktu baca ini saya bilang, Tuhan kasih tahu kek, suruh nyiramin, terus suruh kasih pupuk, malah tidur. Saya terganggu sekali loh dengan tidur. Kenapa dibilang tidur? Nggak usah dibilangin, ini kan gimana caranya benih tumbuh. Malah tidur yang dijawab. Yang ditulis di situ. Tapi nyata ini jawabannya. Wow. Malam hari ia tidur. Malam hari si penabur tidur. Tuhan jawab saya di Ibrani 4 ayat 2 sampai 3a. Di ayat 2-nya. Karena kepada kita telah diberitakan juga kabar kesukaan. Sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Di sini saya menemukan selain benih diperlukan iman. Tapi iman maksudnya apa? Langsung dijawab di ayat berikutnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Beriman masuk ke tempat perhentian. Maksudnya adalah sudah selesai. Ibrani ayat 4 sampai 10. Ibrani 4 ayat 10. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Kita baru saja merayakan Jumat Agung. Dan di Yohanes 19 ayat 30, sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai.
Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Teman-teman, kenapa waktu saya melakukan kegiatan rohani, hal yang menurut saya ini menyukakan Tuhan, kenapa dia tidak bertumbuh? Karena ternyata saya masih bekerja, saya masih berusaha menambahkan. Kayaknya Tuhan gak cukup kali ya, udah selesai, saya mesti melakukan sesuatu. Sometimes kita manusia kayak merasa mesti ngelakuin sesuatu nih, kurang nih. Tapi sesungguhnya apapun yang kita lakukan gak akan berpengaruh karena sudah selesai. Kesimpulannya, bagaimana menjembatani? Balik ya, bagaimana nih menjembataninya? Saat ini kondisinya benih mau jadi pohon besar. Jawabannya percaya. Sudah sampai. Percaya sudah selesai. Jadi pohon besar itu. We are here. Kita sudah berada dalam kesembuhan, kemakmuran, kuasa Tuhan. Kita percaya. Setelah percaya, apa yang bisa orang lakukan? Secara normal akan bersyukur. Ada 3 hal benih yang saya mau bagikan di sini. Soal kesembuhan di 1 Petrus ayat 2-24. Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Jadi apapun kondisi kita saat ini, kita percaya kita telah sembuh. Untuk kekayaan, untuk kemakmuran, ada di Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dan kuasa ada di Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kuasa yang kita miliki karena roh Allah dalam kita sama dengan kuasa yang membangkitkan Tuhan Yesus mati, yang membangkitkan Yesus dari kubur. Saya mau tutup sedikit dengan analogi sertifikat rumah. Jadi waktu kami bangkrut, kami minus sekitar 30 juta sebulan. Kalau minus apa yang dilakukan? Gak bisa minta orang tua, gak bisa minta teman. Ya kami gali lubang tutup lubang. Cari pinjaman lagi. Dan itu minus 30 juta. Waktu saya memahami ini, waktu Tuhan bilang, Sinta, perpuluhan. Kayaknya berat banget, hitungannya gak masuk nih Tuhan. Ini lagi minus, disuruh perpuluhan kan ngurangin income dikurangin ya, 10%. Makin minus nih Tuhan hitungannya kalkulatornya Sinta nih. Perpuluhan. Dan waktu saya memahami, saya bilang, oke, hutang saya ini sudah dilunasi Bapak. Bapak sudah lunasi. Karena itu, saya ngikut Tuhan, suruh perpuluhan. Kerjain ini Sin, kerjain. Bayar hutang, bayar. Dan hutangnya selesai. Saya pernah cerita ya, kami hutang hampir 1 miliar. Itu selesai, dulu saya hitung tuh 15 tahun kali baru selesai. Tapi nyata bisa diselesaikan Tuhan dalam 9 bulan. Hanya kayak orang mengandung ya. Karena Tuhan yang lunasin. Bukan saya, bukan suami, bukan kita. Tuhan yang lunasin. Ada cerita sedikit. Sempat gak ya 2 menit ya. Jadi ini tentang kisah kemerdekaan Indonesia. Saya tergelitik gitu. Jepang, waktu kita dijajah Jepang ya. Saya baru paham waktu saya baca sejarah. Jepang itu, kita kan merdeka tahun berapa? Tahun berapa? 1945. Jepang itu sebenarnya di 1944 dia sudah mulai kalah. Dia udah lemah. Saya baca ada perangnya di Indonesia loh. Di Papua, di Ambon, di Sumatera. Dia kalah perang. Nah, tapi waktu bom dijatuhkan nuklir ya, baru kaisarnya deklarasi. Jepang menyerah tanpa syarat.
Teman-teman, sebenarnya apa yang terjadi saat itu? Jepang berusaha menutupi informasi ini. Dia cut off. Jadi orang Indonesia nggak tahu kalau Jepang itu udah kalah. Orang Indonesia nggak tahu Jepang itu udah menyerah. Sampai dengan ada satu orang namanya Sultan Syahrir kalau menurut sejarah. Dia bawa kabar itu, Jepang itu udah kalah loh. Itu tanggal 14, buru-buru, bareng-bareng semua pemuda, Bung Karno, Bung Hatta, akhirnya ditulislah deklarasi proklamasi. Dan tanggal 17 Agustus mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia yang kita rayakan setiap tahun. Teman-teman, saya belajar di sini. Gimana cara Indonesia merdeka? Dengan mendeklarasikan, dengan perkatakan. Itu sama dengan kita. Si iblis itu udah kalah. Kuasanya udah dilucuti. Dia sudah habis, udah menyerah tanpa syarat. Tapi kita di cut off informasi, kita nggak tahu, kita nggak paham bahwa kita ini sebenarnya udah merdeka. Jadi mulai saat ini dan seterusnya, mari kita deklarasikan kemerdekaan kita. Terakhir ya, ini slide terakhir di Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Diselamatkan di sini. Bahasa aslinya sozo. Bukan hanya jiwa kita yang diselamatkan, tapi juga kesembuhan kita, kesejahteraan kita. Ini paket lengkap yang Tuhan Yesus udah bayar buat kita. Jadi pertama mengaku, dengan mulut mendeklarasikan. Yang kedua percaya dalam hati dan dibenarkan. Dan kemudian kita selamat di bumi seperti di dalam surga. Roma 10 ayat 10 berkata, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saya mau balik ke benih yang tadi kita tanam. Sometimes ada yang kayaknya nggak tumbuh, kayaknya masih kekubur. Tapi teman-teman, saya mau bersaksi. Waktu saya masih kecil, orang tua saya menjalankan tugasnya. Dia masukin saya sekolah minggu, saya diisi dengan firman. Saya nggak paham. Tapi rupanya ada yang nancep. Jadi ketika di momen-momen kritis, saat saya pikir Tuhan saya mau mati. Saya nggak tahan nih Tuhan. Tekanan hidup, saya mau mati aja. Kalau Tuhan baik, saya nggak mau bangun lagi. Terjadi goncangan dalam hidup. Seperti saat ini ya, kita ada goncangan tarif, ada pasti ada perang juga. Kayaknya nggak tahan, berat banget, diguncang lagi. Teman-teman, apa yang terjadi saat guncangan? Goncangannya dahsyat ya. Apa yang terjadi saat goncangan? Benih itu akan keluar. Jadi saat ini, kalau kita tidak melihat, terus tanam. Karena goncangan ini justru akan mengeluarkan benih kita. Saat-saat tergelap adalah saat-saat di mana anak Tuhan bersinar. Jadi, grow in grace. Dengan anugerah Tuhan. Bertumbuh gak dengan swapaya? Dengan anugerah. Dengan mudah dan menyenangkan. Dengan effortless. Di Markus, saya tutup dengan Markus 4 ayat 28. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Tuhan berkati.